yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Engkaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Aku pengharapan, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Lagu pengharapan, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku.
Meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Come on, let's sing together. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior.
Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan akan tetap nyata meskipun ibadah kita, doa malam kita dilakukan secara online melalui YouTube. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita sama-sama akan memulai doa malam pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, puji syukur hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau arahkan pandangan kami mau arahkan hati kami hanya tertuju kepada satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan perkasa. Terima kasih Bapa yang baik, kuduskan sucikan setiap kami, layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, agar penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, malam hari ini kami siap dibentuk, malam hari ini kami siap dilawat, biar ada urapan Tuhan bagi setiap kami, pelayan-pelayan maupun jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah doa malam dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan setiap kita yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa doa akan mengubah segala sesuatu. Mari sama-sama nyanyikan Bila Kau Rasa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan oh berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari jemaat Tuhan katakan berseru memanggil, berseru
Dia hanya. Satu kali lagi ibu bapak saudara kita nyanyikan, berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus Allah kami, Kaulah kebanggaan kami, Kaulah batu karang kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Allah kami, Kaulah gembala kami, Kaulah keselamatan kami Yesus, Kaulah perlindungan kami Yesus. Kaulah jawaban hidup Yesus, Kaulah tujuan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tiada nama lain sepertimu, tiada yang besar sepertimu. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi dijamah Tuhan, kami mau lebih lagi dilawat Tuhan, kami mau lebih lagi diurapi Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, lawatan dan urapan-Mu Tuhan pada kami malam hari ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin ketika kami menyembah, ketika kami hampiri tahta kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada. Dan kalau hadirat-Mu ada Tuhan, kemenangan terjadi di tempat kami ya Tuhan, kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat nyanyikan Ku Menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Karena kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hampiri, hampiri kasih karuniamu Bapa. kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, ya Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin ya Kau hadir di sini. ku rasakan Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat di nyatakan ku sini. yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Sungguh kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Ku Tuhan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Satu kali lagi kita akan nyanyikan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Ya, Kau hadir di sini. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan Terjadi di kelepasan. Terjadi di sini. Tuhan, kasih-Mu yang besar Bapa, kuasa-Mu yang besar Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan kami yang hidup. Kau hebat Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau hebat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau hebat Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan hormat kepadamu Bapa. Hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, memberikan telinga dan hati kami, mengarahkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan renungan, mendengarkan firman Tuhan
Yang kami percaya Tuhan, ini bukan hanya menjadi informasi yang baik bagi Iya. kami, tetapi ini menjadi motivasi bagi kami dan bahkan memulihkan Tuhan. Tuhan berkati pembicara, juga Tuhan berkati Tuhan setiap kata-kata mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan pakai. Biarlah lewat kata-kata yang disampaikan itu menguatkan kami, biar yang sakit disembuhkan, biar yang lemah dikuatkan kembali. Biarlah Tuhan yang terikat dibebaskan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah memuji menyembah nama Tuhan. Biar hari ini Tuhanlah yang memberkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut setiap firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini diambil di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Namun kita akan membacanya tidak seluruh saudara, kita akan membacanya di ayat-ayat tertentu saja. Saudara bisa melihat di layar handphone saudara maupun di layar TV saudara. Ataupun saudara bisa mengambil Alkitab saudara untuk Alkitab saudara. Untuk kita sama-sama membaca. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23, tetapi kita akan membacanya di ayat 15 saudara. Ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Yaitu adalah daripada pelayan maupun abdi Allah, yaitu Elisa sendiri saudara. Di ayat 16 dikatakan, jawabnya, jangan takut. Ini Elisa berkata kepada hambanya. Jadi kisahnya ini berbicara tentang Elisa dengan hambanya saudara ya. Di ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kita lanjut ke ayat 23, kita lewat saudara. Ayat 23 mengatakan demikian, disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi merupakan kurang lebih menceritakan tentang bagaimana Elisa dengan bujangnya ketika saat itu saudara, kalau misalkan saudara melihat kisah atau membacanya nanti di rumah secara detail, secara lengkap saudara, latar belakang daripada kejadian atau kisah Elisa tersebut adalah mereka sedang dikepung oleh bangsa Aram, oleh kerajaan Aram. Jadi waktu itu bangsa Israel sedang dicoba atau untuk serang diperangi oleh bangsa Aram. Ketika itu bangsa Aram itu hendak menghancurkan bangsa Israel. Namun saudara di ayat 8 kalau saudara melihat perjuangan daripada bangsa Aram ini gagal terus. Mereka sudah mencegat di area sini, ternyata mereka bangsa Israel ini tidak lewat ke situ. Mencegat di area sini, bangsa Aram, oh ternyata Israel tidak melewati sini, sampai rajanya mengatakan kita harus cari tahu kenapa hal itu terjadi. Kalau misalkan dengan bahasa sehari-hari, bahasa sekarang ini saudara, kenapa ketika kita sudah merencanakan sesuatu selalu gagal? Apakah ada pengkhianat di negeri kita atau kerajaan kita? Ternyata selidik punya selidik saudara, menurut survei, menurut hasil daripada mereka mencari tahu, ternyata bukan masalah pengkhianat, tetapi ada satu nabi yang mengarahkan bangsa Israel ke situ sehingga marahlah Raja Aram itu kepada bangsa Israel. Bahkan niatnya sampai ingin mencari Elisa, ingin membunuh Elisa. Makanya di situ dikatakan di ayat 15 mereka memanggil tentara kudanya yang besar-besar untuk
mencari seorang Elisa, saudara, untuk membunuh karena Elisa ini adalah nabi daripada Tuhan sehingga perlu dipanggil orang-orang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, bangsa Aram ini merupakan bangsa yang cukup lumayan besar waktu itu. Kalau misalkan saat ini ada di Suria. Nah, mungkin saudara pernah dengar katanya panglima perangnya itu atau panglima yang ada di situ adalah Naaman. Naaman itu pernah disembuhkan. Nah, itulah kurang lebih bangsa Aram, saudara, kisah daripada konteks kejadiannya ini. Nah, cuman pada malam hari ini apa yang sudah kita baca itu seperti demikian. Mereka Raja Aram sudah mengutus para tentaranya untuk mengepung satu daerah namanya Doyan atau Doran itu, saudara, di ayat, kalau misalkan saudara membaca ya, di Dotan, dia ada di Dotan, di ayat 13 saudara bisa lihat dia ada di Dotan. Jadi bangsa Aram ini mengepung Elisa di sebuah Dotan. Jadi di kiri kanan di belakang tuh udah dikepung banget sama raja-raja. Nah, satu kali bujang dari abdi Allah itu, pelayan abdi Allah itu, yaitu bernama Gehazi, saudara, bangun pagi-pagi dan melihat kepungan itu dan rasa takut muncul, lalu dia pergi mencari Elisa, mengatakan hal itu. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lalu Elisa dengan bijak mengatakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Bayangkan saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti halnya seorang hamba tadi. Ya, rasa takut muncul, terus kita melihat keadaan kita sudah dikepung, ini udah dalam situasi kondisi yang krisis. Masa bilang jangan takut? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam hal ini berbicara tentang mata iman, saudara. Dari hal tersebut Elisa itu melihat, katanya jangan perlu khawatir karena sebab yang menyertai mereka, Elisa maupun bujang atau hamba tersebut lebih banyak. Dari kasat mata manusia, saudara, tidak ada orang satupun yang membantu mereka. Mungkin hanya mereka berdua, saudara. Tapi kenapa Elisa bisa mengatakan demikian? Lalu di ayat selanjutnya saudara tadi mengatakan, di situ Elisa dibilang dia berdoa sama Tuhan untuk membukakan mata rohani daripada bujangnya. Sehingga dia melihat hal itu dan orang bujangnya itu melihat ada gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi ketika Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata bujangnya tersebut, hal terjadi, saudara. Bujangnya melihat lebih banyak tentara yang ada membela mereka berdua karena Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat ada 3 mata iman yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah dari bangsa Aram. Bangsa Aram ini adalah mempunyai mata iman yang bebal, saudara, atau enggak buta total, tidak tahu apa yang terjadi. Dan jadi mengapa bisa demikian? Kalau misalkan saudara lihat ceritanya kurang lebih, ketika bujangnya sudah dibuka, Elisa berdoa kepada Tuhan untuk menutup mata tentara-tentara tersebut. Doa itu terkabul, saudara. Tuhan menutup mata-mata mereka, lalu mereka dituntun ke sebuah daerah namanya Samaria. Ketika di Samaria, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan untuk membuka mata-mata mereka. Lalu dengan bingung para tentaranya, kenapa saya ada di sini? Padahal tujuannya untuk mencari Elisa. Elisa mengatakan, yang mungkin dengan bahasa sekarang, orang-orangnya sepertinya ya orang tersebut ya ada di sini karena mereka bingung gitu kan. Nah, saudara, bangsa Israel bilang ke Elisanya demikian. Ini kan lagi ditawan sama Elisa, dibawa ke sebuah Samaria. Dibawa ke Samaria, bangsa Israel bilang, ayo kita bunuh mereka selagi mereka lagi bingung, lagi di sebuah daerah Samaria. Tapi dengan luar biasa seorang Elisa mengatakan kepada Tuhan, saudara, kepada bangsa Israel, masa orang yang lagi ditawan kita juga bunuh dengan pedang? Enggak lah. Kita di ayat 23 tadi saya sudah bacakan, justru diajak makan besar. Kalau misalkan saat ini pesta lah ya, pesta besar-besaran saat ini. Nah, itu hal yang luar biasa yang terjadi melalui doa, saudara. Jadi pada malam hari ini kita melihat ada 3 mata iman. Yang pertama, orang-orang bebal, buta total, tidak tahu apa yang terjadi. Bangsa Aram ini mengalami sesuatu yang bebal. Bahkan mereka buta total, gak bisa melihat ke depan seperti apa. Seolah-olah Elisa tidak ada di situ dan dibawa ke Samaria. Dan sebaliknya, saudara, kalau melihat dari bujang Elisa atau Gehazi atau dari pelayan abdi Allah yaitu Gehazi tersebut, kita melihat mata iman orang tersebut, dia mampu melihat situasi di sekeliling kita, situasi permasalahan yang sedang dia hadapi,
tetapi dia hanya fokus sama masalahnya. Dia nggak bisa melihat sesuatu yang di luar daripada itu. Di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing, saudara, ada namanya mata jasmani dan mata rohani. Nah saudara, dalam kehidupan kita lebih banyak kita menggunakan mata jasmani kita ketika kita mengalami permasalahan kehidupan yang cukup unik, cukup berat. Kita hanya fokus kepada masalah yang kadang umumnya saudara. Banyak orang-orang Kristen saat ini sedang mengalami mata iman yang seperti dialami oleh pelayan Elisa sendiri. Tapi kita belajar daripada Elisa, Elisa ini melihat apa yang tidak pernah dilihat. Orang-orang gak pernah melihat ternyata ada Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya. Tentara sorgawi ada di situ, tentara yang menggunakan kereta berkuda berapi ada di sekitar itu. Hanya orang-orang yang punya relasi dengan baik dengan Tuhan, hanya orang-orang yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, yang mempunyai matanya terbuka dengan melihat sekeliling kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kita hanya melihat yang ada di sekeliling kita, tapi kita nggak bisa melihat di belakang itu. Karena kita nggak bisa dibukakan mata rohaninya. Mintalah sama Tuhan untuk membuka sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat. Bicara itu adalah adikodrati saudara, itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi harus ada namanya iman. Nah kalau misalkan saudara lihat kisah di perjanjian baru, Bartimeus, dia adalah seorang yang buta, tapi dia punya iman yang luar biasa untuk minta sama Tuhan pertolongan saudara. Bahkan Tuhan bilang, apa yang harus aku perbuat kepadamu? Tuhan melakukan kesembuhan. Saudara bayangkan di dalam kehidupan ketika saudara sedang jalan mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, kalau misalkan mata kita tertutup kita akan jatuh dan akan kecelakaan gitu. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita nggak punya mata rohani yang terbuka secara jelas Tuhan menyertai kita, kita akan jatuh. Bahkan kita akan seperti halnya kita rasa takut, rasa cemas muncul di dalam kehidupannya kita. Nah, jangan sampai saudara hal itu terjadi di dalam kehidupannya kita. Saya akan melihat, mengajak setiap dari kita membedakan mata rohani yang buta dan mata rohani yang tercelik. Nah mata rohani yang buta ini seperti demikian saudara. Dia meragukan kuasa Tuhan karena dia buta, nggak bisa melihat ada kuasa Tuhan di balik itu semua. Bahkan dia tidak dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar karena matanya tertutup, mata rohaninya saudara. Dia juga tidak mampu berjalan di atas kemustahilan ketika orang-orang yang mata rohaninya tercelik terbuka saudara, dia dapat melihat dan mengalami tanda-tanda mukjizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya orang tersebut. So ketika kita melihat diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah mempunyai mata rohani yang terbuka atau hanya tertutup, hanya lihat keadaan kita di sekeliling kita, situasi kita yang saat ini sedang mengalami keadaan berat, aduh sepertinya demikian gak ada pengharapan. Nah saudara, pada malam hari kita melihat, fokuskan mata kita tertuju pada Tuhan, karena di situ kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau mata kita hanya tertuju sama keadaan kita, situasi kita, keadaan seperti sekarang COVID-19, usaha seperti ini, yang ada orang-orang seperti demikian akan terasa lemah, putus asa, nggak ada pengharapan, akan dihantui sama ketakutan saudara. Makanya di Ayub 3 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan demikian saudara. Ayub 3 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi rasa takut yang muncul di dalam kehidupan kita itu justru yang akan menimpa ke kita. Berbeda halnya kalau misalkan kita mempunyai mata iman bersama Tuhan, mata kita terbuka akan apa, fokus sama Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai kita dalam keadaan apapun saudara. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa kita, doa membuat kita itu mampu melihat dengan iman. Seperti halnya Elisa, dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang di luar daripada apa yang kita pikirkan, pengetahuan kita. Orang yang tadinya datang udah mau mengepung ternyata dibawa, diputerbalikan. Dan justru ada bisa saja kita membunuh orang-orang tersebut di Elisa itu. Tapi Elisa lakukan yang berbeda, dia ajak makan saudara. Nah itu sesuatu hal yang luar biasa. Nah, saudara-saudara pernah ingat sebuah acara TV namanya Who Wants to be Millionaire? Nah itu yang mendapatkan miliaran duit tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nah saudara-saudara ketika ada di situ ada
bantuan di situ ya. Salah satunya yang mungkin 50-50 di pilihannya dibagi dua dan ada tiga. Salah satunya ada phone a friend atau telepon seseorang yang ada temanmu yang kamu bisa percaya dia bisa bantu kamu untuk menjawab. Nah ketika mungkin saudara pernah nonton itu, bahkan orang yang ditelepon yang sudah kita percayai belum tentu dia bisa nolong kita, belum tentu dia bisa tahu jawabannya itu gitu kan. Belum tentu setiap orang yang kita prediksikan dia mampu jawab pertanyaan itu, belum tentu dia bisa jawab. Nah, tapi ada satu orang yang mampu bisa menjawab semua persoalan dalam kehidupannya kita, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Ketika saudara telepon dengan orang yang benar, teman yang benar, sahabat yang benar dan orang yang tepat, saya percaya saudara bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang mungkin bagi kita, pengalaman kita, prediksi kita di dalam kehidupan ini mungkin rasanya susah ya ngejalanin kehidupan. Tapi kalau saudara berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara kerjakan hari ini, yang saudara buat bingung, takut, percayalah ketika saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara dan percaya juga dengan mata hati yang terbuka, mata rohani yang terbuka, Tuhan itu ada di sekitar kita, dimanapun dia berada, di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di lingkungan saudara, ataupun hari ini dia sedang ada di mana, di pantai, semua ada saudara, Tuhan ada di mana-mana untuk menolong kita, untuk menyertai kita. So milikilah mata iman sebagaimana Elisa, mata iman yang benar, mata iman yang berfungsi. Jangan sampai kita mempunyai mata iman yang seperti pelayan atau dari abdi Allah yaitu Gehazi sendiri yang cuma tahu Tuhan menyertai tapi ketika ada masalah kita fokus sama masalahnya tapi gak pernah fokus sama Tuhan. Saya akan tutupnya dengan 2 Korintus 4 ayat 18. Di situ dikatakan demikian saudara, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara-saudara di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan kita perlu namanya iman. Makanya iman itu ada sesuatu hal yang gak pernah kita lihat tapi kita percayai. Sebagai iman Kristen kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Sadarilah kuasa Tuhan lebih besar, kuasamu lebih besar. Kita tadi sudah nyanyikan lagu itu saudara. Kita percaya bahwa kegelisahan hati kita mungkin apapun yang dihadapi hari-hari ini, kelam kabut ataupun rapat dari sengsara yang sedang menimpa keadaan, kita percaya Tuhan itu akan mampu menolong kita. Sadari Tuhan ada di sekitar kita, doalah sama Tuhan, apapun yang mungkin bagi mustahil, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil saudara, semuanya bisa Tuhan kerjakan. Tergantung daripada kita mau gak punya mata hati rohani yang terbuka atau mata rohani yang tertutup, pastinya mau yang terbuka karena ketika orang terbuka dengan jelas dia tahu ke arah mana akan menjalani kehidupannya saudara. Mari sama-sama kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap dari kita melalui apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan apapun yang sudah kami dengar pada malam hari ini kiranya mata hati kami, mata rohani kami Engkau buka Tuhan. Sehingga kami melihat ada pengharapan di belakang sana dengan penuh keindahan. Yang hari-hari ini Tuhan kami mempunyai mata yang tertutup hanya fokus sama masalah kami. Hanya fokus dengan keadaan yang kami lihat hari ini. Tapi kami mau belajar Tuhan seperti bagaimana Elisa mempunyai mata hati yang terbuka. Dan izinkan kami Tuhan untuk senantiasa memiliki komunikasi yang baik dengan Engkau. Karena ketika kami melihat ada komunikasi yang baik, ada mukjizat terjadi di tempat itu. Ada sesuatu keajaiban yang terjadi. Kami tahu kami orang yang terbatas, tapi kuasa-Mu tak terbatas untuk menolong setiap dari kami. Mungkin hari ini kami lemah, mungkin hari ini kami takut, mungkin hari ini kami gelisah. Izinkan kami Tuhan untuk berikan kekuatan daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa kami jalani hari-hari ini dengan penuh kekuatan daripada-Mu, penghiburan dari mana-Mu dan pengharapan daripada-Mu Bapa, sehingga kami melihat ada masa depan cerah bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap dari kami pergumulan daripada hari-hari ini mereka sedang mengalami pergumulan dan bahkan hamba Tuhan serahkan dalam kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang ikut serta sehingga kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau dan mempunyai mata iman dekat dengan Engkau Tuhan, dan mata iman yang terbuka secara jelas dan melihat permasalahan bukanlah hal yang berat Tuhan. Kami menyerahkan setiap dari kami di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Amen.
Saudara-saudara, kita akan sama-sama mulai doa syafaat kita. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat, kita juga mau berdoa buat gereja yang Tuhan percayakan kepada kita bersama. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan kota ini, karena Tuhan yang pasti punya rencana yang baik bagi bangsa dan kota kita. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk melipat tangan. Saya akan berdoa buat saudara, buat setiap pergumulan jemaat. Bapa, hari ini saya berdoa Ya. Tuhan buat semua jemaat-Mu yang hari ini menyaksikan dan sedang mengikuti ibadah doa malam online ini. Juga Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu lainnya yang mungkin tidak bisa mengikuti juga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus terus diberikan kesehatan, terus diberikan kekuatan ya Bapa. Apabila ada yang sakit, Tuhan, hari ini hamba berdoa pada malam hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Malam hari ini sembuh di dalam Amin, nama dalam Yesus. nama Apapun penyakitnya ya Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap tangan dokter atau obat-obatan yang dikonsumsi juga bisa membantu proses kesembuhan. Tuhan, berikan kesehatan yang melimpah-limpah dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Apalagi dalam masa-masa sulit dan pandemi wabah seperti ini ya Tuhan. Hamba minta dalam nama Yesus biar perlindungan Tuhan atas tubuh jasmani kami nyata di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tuhan, minta perlindungan-Mu ya Bapa. Biar juga mungkin protokol kami lakukan ya Tuhan, tetapi kiranya minta campur tangan Tuhan juga, yang tangan Tuhan yang dahsyat dan kuat yang maha melindungi kami dari mara bahaya. Tuhan, lindungi kesehatan kami. Juga Tuhan, hari ini hamba berdoa buat semua keluarga yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi kesatuan Tuhan, terjadi kekompakan. Biarlah di dalam keluarga ada saling mengasihi, ada saling menghormati, ada saling melengkapi Tuhan. Di setiap kekurangan, di setiap kelebihan, biarlah Tuhan memakai setiap kekurangan dan kelebihan itu untuk hidup saling memperlengkapi, saling mempertajam karakter kami ya Tuhan Yesus. Berdoa supaya damai sejahtera ada melimpah di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga ya Tuhan. Jauhkan daripada saling bentrok, saling ingin menjadi yang unggul, menjadi yang pertama, tapi biarlah di dalamnya ada saling mengasihi, ada saling menghargai, ada saling menghormati ya Bapa. Jauhkan daripada perpecahan keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan, khususnya usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, minta di dalam nama Yesus, kiranya yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan yang baru ya Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang mengalami diistirahatkan atau di PHK ya Tuhan. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, tunjukkanlah jalan bagi kami supaya kami bisa bekerja lebih giat lagi ya Bapa. Mungkin dengan korban dari wabah pandemi ini ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan Allah sanggup mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kami. Juga Tuhan, setiap usaha-usaha kami ya Bapa, kiranya berkat Allah mengalir melimpah-limpah dalam usaha kami ya Tuhan, sehingga bukan hanya diberkati ya Tuhan, tetapi kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi keluarga kami sendiri. Juga Tuhan, berdoa ya Bapak buat pergumulan-pergumulan lainnya dari jemaat-Mu ya Tuhan. Ada yang pasangan hidup, ada yang masa depan, ada yang sekolah, ada yang kuliah, apapun itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, buka jalan dan cara Tuhan yang ajaib, biarlah Tuhan nyatakan kepada kami ya Bapak. Taruh hikmat kebijaksanaan dalam setiap hidup kami ya Tuhan, agar kami semakin hari bertindak berhati-hati, tidak gegabah ya Tuhan, tidak mengambil jalan sendiri, tetapi kami mengandalkan dan bersandar kepada kasih kuasa Tuhan yang dahsyat. Engkau yang maha tahu atas segala sesuatu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa hamba buat seluruh jemaat-Mu dan umat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini, juga buat semua jemaat-Mu GKPB. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita berdoa bersyafaat juga untuk gereja GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru Garut, yang sebentar juga nanti di bulan November kita akan merayakan 28 tahun. Saudara, kita berdoa untuk setiap daripada penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada di mana kami bertumbuh melalui Gereja Kristen Perjanjian Baru Garut. Tuhan, Engkau yang menyertai selama bertahun-tahun gereja ini ada Bapak. Kami
Kami tahu juga bahwa ada penyertaan-Mu yang luar biasa di balik itu semua. Ya Tuhan. Mungkin hari ini Bapa kami dalam sedang pergumulan menuju ke dalam tanah yang sudah Tuhan siapkan, tanah perjanjian, yaitu adalah gedung di mana kami rindu memiliki gedung secara permanen. Amin. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Kau sedang menuntun kami ke arah situ. Ada mukjizat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Mungkin ada dari tanah itu sudah Tuhan tetapkan. Bantu kami Tuhan. Kami tahu ada rencana-Mu yang luar biasa yang Ya, dibalik Tuhan. itu. Mungkin izin-izin yang sulit sehingga Engkau mudahkan. Amin. Bahkan dana yang dibutuhkan Engkau Ya, yang Tuhan cukupkan. Yesus. Bahkan semuanya Tuhan dorong daripada-Mu. Jemaat yang senantiasa bersatu hati untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Melalui gereja Kristen Perjanjian Baru ini Bapa. Yes. Kami berdoa selain daripada pergumulan gedung yang Tuhan sudah siapkan di depan nanti. Tanah perjanjian itu kami terima dengan iman kami Tuhan. Ya. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang lain, ibadah online maupun ibadah onsite yang sedang kami lakukan. Baik mulai hari Minggu, hari Selasa, dan kesan-kesan secara online. Kami menyerahkan Kau hadir melalui kegiatan-kegiatan Ya, Tuhan walaupun Yesus. online Bapak. Amin. Hadirat-Mu nyata Tuhan bahkan menyentuh setiap dari mereka sehingga Yes. mereka bisa bertumbuh. Bahkan Amin. mempunyai karakter seperti Engkau, serupa Yes. dengan Engkau Tuhan. Ya, Bahkan bisa menjadi berkat di lingkungan mereka berada. ya. Ketika kami melihat bahwa ada pertumbuhan rohani Tuhan bagi mereka, Tuhan pun akan menambahkan pertumbuhan secara kuantitas Amin. bagi gereja ini Amin, Bapak. amin. Kami menyerahkan juga ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja yang ada. Hari-hari ini mereka sulit untuk melakukan tatap muka, tapi kami percaya Engkau hadir bagi mereka. Engkau yang menyentuh hati mereka dalam masa-masa pertumbuhan yang sedang mereka jalani. Sekolah online, ibadah online, sehingga kami melihat Tuhan anak-anak sekolah minggu ini bisa semakin dekat dengan Engkau. Bahkan dorong mereka Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Ya, Tuhan. Bapak hamba berdoa juga untuk setiap daripada pertumbuhan lain yang sedang mereka alami hari-hari ini di gereja kami Bapak. Kau yang ikut serta khususnya para leader kesan maupun leader-leader yang ada, leader kepala keluarga, Engkau yang ikut serta Bapak sehingga semuanya diberikan hikmat daripada-Mu Amin. untuk makin mengenal Engkau lebih lagi. Yes. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjagai. Karena kami tahu ada penyertaan-Mu yang luar biasa bagi gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Bapak, hari ini kami sama-sama berdoa juga buat bangsa dan kota ini Tuhan. Untuk bangsa Indonesia dan kota Garut Tuhan, di mana kami sama-sama Ya. tinggal. Bapak, kami minta Tuhan, biarlah wabah ini segera berakhir ya Tuhan. Pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Karena ini kami merasa sulit sekali Tuhan dengan ini ya Bapak. Tuhan, kami merasa takut, mungkin ada yang merasa khawatir dan khawatir sekali ya Tuhan dengan pandemi ini ya Bapak. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah terjadi kesembuhan Tuhan buat dunia ini, buat bangsa ini, buat kota ini ya Tuhan. Daripada wabah ini segera berakhir ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah para tenaga medis dan para dokter ya Tuhan yang berjuang Tuhan memberikan hidupnya untuk mengobati setiap pasien. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa. Juga ya Tuhan, kami berdoa sepakat meminta kiranya obatnya bisa ditemukan ya Tuhan, vaksinnya bisa ditemukan ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan kepada semua umat-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang sedang berjuang mengatasi semuanya ya Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan kekuatan, hikmat, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan urapi mereka Tuhan untuk membawa bangsa dan kota ini semakin maju Tuhan, semakin berkembang ya Tuhan dalam mengatasi masalah ini Bapa. Juga Tuhan kami berdoa untuk masalah ekonomi Tuhan, mungkin dampak daripada wabah ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, peliharalah kami Tuhan. Lindungilah kami supaya kami tetap hidup di dalam kecukupannya Tuhan. Tuhan, biarlah ada kesejahteraan di bangsa kami, di kota kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan boleh dibuka kembali Tuhan. Usaha-usaha semua berjalan kembali dengan normal ya Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan memulihkan Tuhan bangsa kami. Juga ya Tuhan, kami tetap berdoa supaya Tuhan terus melawat bangsa dan kota kami ya Tuhan.
terus mengampuni bangsa dan kota kami ya Tuhan. Biarlah terjadi kegerakan Tuhan, Iya, boleh amin. dahsyat Tuhan di tengah-tengah bangsa dan kota kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menerus tahap demi tahap memulihkan bangsa dan kota kami, supaya bangsa dan kota kami semakin hari bukan semakin jauh daripadamu Tuhan, tetapi justru semakin mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami semua untuk bangsa dan kota ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa malam pada malam hari ini. Saya mengajak setiap daripada Bapak Ibu hari Minggu nanti untuk sama-sama beribadah, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari sama-sama sekali lagi saya mengajak kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bapak yang baik, setiap pokok-pokok doa, pujian dan penyembahan yang kami panjatkan, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga kami percaya Tuhan dengan iman kami, ada kekuatan baru. Setiap pokok-pokok doa yang kami panjatkan, Kau dengar, Engkau tolong Bapa. Karena Amin. kami tahu bahwa Tuhan yang mampu menolong setiap dari kami. Bapak, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami, Amin. mulai dari setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari mengangkat tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah percaya dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.